BPKB nang omah. Agak ya aku sekarang dari itu harus ada perlawanan sehingga memang dibutuhkan hal-hal yang seperti itu. Apa yang menunjang itu maka diperlukan. Jadi begini, di dalam Islam itu diajarkan bahwa ketika ada pokok dari ibadat, dan ini hukumnya wajib. Seperti itu, paling tidak berani, paling tidak bisa, paling tidak ngerti cara ngelesi. Jadi ngerti begitu ada urusan apa-apa itu kita sudah standby, sudah siap. Sama seperti ketika kita sholat, masa kita sholat tak pakai wudhu? Wudhu Ustaz, tapi ada baju teh, teh itu masa wudhu ada baju teh? Nah kita lihat replika saja, replika pedangnya Sayyidina Ali yang apa yang ada dua tangan itu megang kok tangan luru di sana. Itu nyekel kok ngangkat di tangan luru, itu saya replika. Dan asli ini lihat mana? Beliau ngangkat kok di tangan satu loh, beliau ngangkat tangan satu. Makanya butuh untuk yang seperti itu. Zaman sekarang orang semua itu harusnya menjadi satu kesatuan yang sama.
Orang sekarang ribut untuk memecahkan, dipecah semua. Ini untuk apa? Ilmu silat sendiri, terus untuk pelajaran ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Zaman Rasulullah SAW itu tadi siji kabeh. Itu materi terpadu. Sekarang mulai lagi dibentuk lagi kurikulum yang bentuknya seperti itu. Jadi mulai disatukan lagi. Lagi biyen sakjane ngono. Harusnya dari dulu seperti itu. Jadi tidak bisa orang kemudian satu bidang. Betul, orang pasti menguasai di antara satu bidang, tapi paling enggak dia punya bekal. Ojo sampai wong pinter matematika luar biasa tapi tidak iso tukaran sama sekali. Tangane uwalus luar biasa. Begitu dirampok sekekno kabeh mbek dhek. Narintek nangis ndodok. Ribut lapor. Sehingga kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan orang yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala untuk mempertahankan hartanya, bahwa syahid, dia termasuk kemudian mati ketika dia meninggal, dia akan meninggal mati syahid. Karena untuk mempertahankan harta ini tadi, walaupun nantinya di antara usul yang 5, di antara pokok dari kehidupan yang 5 itu ada kemudian hifdzuddin, hifdzun nafas. Nah, di sini ada hifdzun nafas, ada hifdzul mal dan lain sebagainya. Tentu hifdzun nafas itu lebih diutamakan daripada hifdzul mal. Menjaga diri itu lebih diutamakan daripada menjaga harta. Harusnya yang diutamakan seperti itu. Makanya belajar hadis itu tidak bisa satu hadis kita pelajari terus kita makan mentah-mentah tanpa disaring sama sekali, tanpa penjelasan sama sekali, itu ribet pasti. Makanya orang yang belajar agama tanpa guru, man la syaikhun lahu, barang siapa yang tidak punya guru dalam belajar agama, fasyaitan, maka gurunya adalah setan. Karena pasti akan salah. Orang baca hadis yang seperti ini saja, kemudian tanpa pengertian dari hadis-hadis yang lain, itu bisa bahaya. Makanya saya katakan jihad itu wajib. Cuman untuk kemudian menunjang hal-hal yang wajib ini, maka harusnya ikut menjadi wajib juga, kecuali ada 1 atau 2 alasan yang menjadikan ini tidak wajib. Seperti ketika sholat karena memang dia lingkungannya tidak ada air bersih sama sekali, ya sudah air seadanya. Golek air bersih wajib, cuman tidak ada di tempatnya, air kotor semua adanya. Ya sudah, digunakan apa yang ada, kan begitu. Sehingga kemudian ya kalau memang sudah tidak bisa sama sekali, ya sudah, mau diapakan lagi. Maka untuk menjelaskan hadis ini butuh perangkat ilmu. Ini tidak iso atos-atosan lah. Saya seringkali kemudian mendengarkan orang yang menjelaskan hadis tanpa ngerti hadis yang lain, akhirnya ekstrim luar biasa, keras luar biasa, kudu wajib ngerti ngene. Ya bagi orang yang bagi guru karate, bagi orang-orang yang jadi guru-guru persilatan, belajar silat itu wajib untuk menunjang jet. Bagi Anda wajib karena Anda sudah membidangi di bidang itu, kabeh wajib. Bagi guru matematika, belajar matematika wajib sih, gak dikoblok-koblok ambil uang tuku 10.000 disusui 1.000 dadakno. Barang cuma 5.000 disusui 1.000. Nah, itu juga wajib juga, sehingga memang untuk mempelajari butuh perangkat. Hadis itu tidak bisa kemudian kita belajar, kemudian kita bisa ngerti dengan sendirinya terus dimakan mentah-mentah tanpa adawat, tanpa kemudian perangkat-perangkat untuk memahami hadis ini, tidak bisa. Butuh belajar, isuk sesat ngajar ngawur-ngawur model seperti itu. Hadis yang selanjutnya ini hadis dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an. Ini pindah bab. Hadis dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an. Kemudian ada seorang yang
fi maradhin alladzi mata fi, ada seseorang yang meninggal, Ubaidah bin Ziyad ini sakit kemudian meninggal. Faqala lahu, kemudian dikatakan kepadanya oleh Ma'qil bin Yasar ini, inna mu'adzitsuka haditsan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam min 'abdin istar'ahu ar-ra'iyata falam yahutha binasihatin illa lam yajid raihatal jannah. Nah, hadis yang selanjutnya ini berkenaan dengan orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanat kekuasaan. Hadis ini dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu mengajarkan ada seorang yang sakit kemudian ya meninggal dalam sakitnya ini tadi, dia dikatakan oleh Ma'qil bin Yasar, dinasihati oleh Ma'qil bin Yasar bahwa saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin", tidak ada seorang hamba yang dipercayakan oleh Allah taala amanat. Yang dipercayakan oleh Allah taala amanat untuk mengemban seorang atau dua orang, falam yu'ad, dan dia tidak meliputi orang ini dengan nasihat, tidak mau ngemong. Nah, kalau bahasa kita itu ngemong. Dia tidak mau ngemong orang yang diamanati ini tadi dengan cara yang baik, dengan nasihat, kecuali dia tidak akan mencium baunya surga. Ini penting, ini penting. Karena di dalam hidup itu kita mesti diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kita adalah pemimpin dan setiap dari pemimpin itu akan bertanggung jawab dari apa yang dia pimpin. Seorang suami yang dititipi istri, maka dia bertanggung jawab dengan istrinya. Ustaz nasihati, Ustaz sepisan. Ndak iso sepisan, harus bolak-balik dinasihati terus. Nah, istri pun sama seperti itu, ketika mungkin suaminya agak kurang baik, rotok meleng, harus dinasihati terus. Maka kemudian ketika mereka diamanati anak, maka anak ini menjadi tanggung jawab mereka. Ketika mereka diamanati cucu, maka cucu ini menjadi tanggung jawab mereka, dan seterusnya. Adapun orang yang mendapatkan amanat lebih daripada itu, mimpin RT, mimpin RW, lurah dan lain sebagainya, dia tidak menjaga, dia tidak ngemong anak-anak ini dengan baik, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Masalahnya ada harusnya, ada masalahnya. Harusnya seorang pemimpin itu ngerti apa yang kemudian menjadi permasalahan rakyatnya. Masalahnya, nah di beberapa daerah, mudah-mudahan di kita bisa hilang yang seperti ini. Ada adat, kalau bisa sulit kenapa cari yang gampang. Itu sing repot. Akhirnya pemimpin itu disibukkan dengan administrasi, tidak metu sama sekali ngurusi data, sakit gini. Iki rakyat tidak mesti didelok di nang kantor ngurusi data, sakit gini. Yo didelok, tidak didelok sama sekali. Rakyat belas tidak tahu didelok sama sekali. Terus pokok jabat, mari jabat terus ngurus dokumen seakan-akan ini, pokok ngurus dokumen bayaran. Lah Anda itu disuruh untuk mimpin rakyat atau mimpin kertas? Kan gitu. Anda itu dipilih untuk mimpin rakyat apa mimpin kertas? Nek ape mimpin kertas ngedepo laptop terus, ambil printer depono terus pendeli ono iku kertas. Lah kalau disuruh untuk mimpin rakyat, harusnya yang dilihat rakyatnya. Masalahnya terkadang urusan administrasi ini lebih ribet daripada ngurusi wong-wong. Sehingga orang-orang yang ada di atas itu terlalu disibukkan dengan tulisan. Laporan iki, sampai tidak kok pendelok rakyatnya sama sekali. Ada yang memang malas delok rakyatnya, ada yang memang tidak sempat untuk lihat karena saking banyaknya administrasi yang harus diselesaikan. Nah ini salah. Iki kudune ditepakno. Ini yang harusnya dibenarkan, harusnya ditepakno.
Makanya saya itu termasuk orang yang paling ndak terima seandainya guru itu disibukkan dengan administrasi yang ruwet luar biasa sehingga murid itu ndak kelakon sama sekali. Guru ini sibuk rapat kuno, sibuk rapat kini, rapat kono, rapat kini, delok iki ngurus dokumen ini harus disiapkan. Murid tidak didelok sama sekali. Jadi begitu ngedepi murid itu kesel di sana. Karena terlalu banyak data yang disiapkan. Kepala sekolah itu disibukkan sama urusan administratif segala macam sampai murid-murid tidak ada delok sama sekali. Ya keadaan murid tidak harus, pokoknya laporan teko wong-wong ndak iso. Pasti akan berbeda antara Anda lihat langsung dengan laporan dari orang lain. Itu pasti akan berbeda. Makanya Sayyidina Umar itu ndak terlalu mendengarkan omongan orang. Karena nek ngenteni laporan itu mesti ake genai. Begitu teko ake gak genai. Laporan angker laporan wae ditulis kena. Begitu dicek ternyata tak kena sama sekali, semburat tak karu-karuan. Ini yang bahaya. Sehingga kita butuh untuk merubah yang seperti ini. Harusnya orang yang memimpin suatu daerah, orang yang memimpin suatu tempat, orang yang diberikan amanat, dia lebih banyak untuk melihat amanatnya daripada ngurusi administrasi sing jelimet sakmono akene iku mau. Harusnya. Cuman masalahnya itu tadi ada prinsip kan lo bisa dibuat sulit, kenapa dibuat gampang? Iku sing ngelukno ndas. Iku sing nyorok-nyorokno. Maka dalam bab ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang yang diberikan amanat suatu tempat untuk dia memimpin dan lain sebagainya, dan dia tidak mau untuk memberikan tempat ini kenyamanan. Nasihat itu bukan hanya omongan saja, tapi termasuk kenyamanan Anda tinggal itu nasihat. Kecuali dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Hadis yang selanjutnya ini hadis yang mengenai tentang diangkatnya amanat dari dalam hati seseorang. Hadis ini dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengajarkan, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain raaitu ahaduhuma wa ana antazirul akhar. Sambil saya jelaskan karena hadis ini agak panjang. Hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengajarkan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada saya ada dua perkara yang nantinya akan terjadi, kata Rasulullah SAW. Saya sudah melihat yang satunya dan saya masih menunggu yang satunya lagi, kata Hudzaifah. Adapun yang satunya Rasulullah SAW menceritakan innal amanah. Sesungguhnya amanat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati orang-orang yang baik, ke dalam hati orang-orang yang beriman. Kemudian mereka belajar dari Quran, mereka belajar dari sunnah untuk memperkuat amanat ini tadi. Summa alimu minal Quran, summa alimu minas sunnah. Mereka belajar dari Quran untuk menjaga amanat, mereka belajar dari sunnah untuk menjaga amanat. Nah, cilakanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti amanat ini akan diambil, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan yanamur rajulun naumata. Ketika seseorang tertidur, fatuqbadul amanah, kemudian digenggam oleh Allah taala, ditarik amanat dari dalam hatinya. Dan ini meninggalkan bekas seperti bekas orang yang kena bara api. Kemudian ya dia tidur, ditarik lagi amanat ini dari dalam hatinya, bolong. Lubang tempatnya ini tadi. Fatabqa atharuha, bekasnya amanat itu ada. Sama seperti kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti kajamrin, seperti batu api, batu bara itu yang kena ke kaki, Anda lihat sepertinya melenting, sepertinya ada isinya, padahal danau apa nih? Ya padahal kemudian itu hanya isinya kan air saja.
Begitu ini dibeledos itu kan kemudian ada cekungan. Bekasnya model seperti itu kata Rasulullah SAW. Bekasnya seperti itu. Anda melihat seakan-akan ada isinya padahal tidak ada isinya sama sekali. Padahal tidak ada isinya sama sekali. Tidak ada, amanatnya sudah hilang. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan fatusbihun nasu yatabayaun. Kemudian manusia bangun pagi, dia jual beli, mengadakan transaksi dan lain sebagainya. Fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Hampir tidak ada orang yang mampu untuk menunaikan amanat. Hilang ya. Akhir zaman kata Rasulullah SAW, amanat itu akan hilang. Wong dodolan udah mesti amanat sama sekali. Ada yang barangnya rusak disembunyikan, ada yang rusaknya tidak pakai difoto, ada yang rusaknya malah ditutup, tidak dilihatkan sama sekali. Begitu dibeli, ternyata kurang timbangannya, ternyata ini ada yang rusak, ternyata mesti ada saja yang rusak, ini ada yang tidak baiknya. Hampir tidak ada orang yang menunaikan amanat sama sekali. Sampai kemudian saking jarangnya amanat dikatakan oleh orang-orang lain, fayuqal, kemudian dikatakan oleh seseorang di antara Bani Fulan ini ada orang yang sangat amanat. Saking jarangnya ada orang yang amanat. Sampai kalau ada orang yang amanat sedikit saja itu dirasani. Di tempat sana itu ada orang yang amanat, di Bani Fulan ada orang yang sangat menjaga amanat luar biasa. Maka orang ini sangat cerdas, alangkah cerdasnya. Amat sangat cerdas luar biasa, amat sangat kuat imannya, dia memegang imannya dengan kuat, amat sangat tebal sekali imannya. Padahal kata Rasulullah SAW, wa ma fi qalbihi mithqalu habbati khardalin minal iman. Padahal orang yang dirasani tadi imannya kuat itu tidak ada imannya sama sekali di dalam hati. Balas. Tidak ada orang yang bisa menunaikan amanatnya. Nah, ini yang kemudian kata Hudzaifah ibn Yaman, yang pertama tadi itu sudah terjadi, mulai diangkatnya amanat. Yang ini kata beliau yang sampai bersih sama sekali ini sing turun. Ini yang nanti saya masih menunggu yang ini kata beliau. Adapun sekarang kata beliau, dan telah datang kepada saya zaman yang saya tidak peduli, saya mau jual beli dengan siapa, saya mau transaksi dengan siapa. Dan kemudian beliau menjelaskan, kalau seandainya orang yang saya ajak transaksi adalah orang yang muslim, maka harusnya agamanya yang akan mengembalikan dia. Kudu nenek dia sadar agama. Kalau dia sadar agama, ya harusnya dia mengembalikan atas nama agama. Paling tidak wedeng ya Allah Ta'ala tak bayar. Tapi nek dalam agama sama sekali ya kirim salah. Dan kalaupun dia orang yang non muslim, maka hukum negara yang akan mengembalikannya kepada saya. Ya terpaksa iki mau karena di sidang akhirnya kemudian dikembalikan hartanya. Adapun sekarang kata beliau, saya tidak mau jual beli kecuali kepada fulan. Ditentukan sama dia. Memang Hudzaifah ibn Yaman ini adalah orang yang paling menjaga diri dari hal-hal yang bentuknya tidak baik seperti itu. Sehingga beliau memang banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang kiamat, tentang tanda-tanda akhir zaman, tentang orang-orang yang diangkat amanatnya. Itu memang banyak dari Hudzaifah ibn Yaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya